Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share pengalaman saya ya, gimana caranya atau bagaimana memilih Android TV Box ya untuk TV kita. Nah, ini di sini ada dua buah Android TV Box ya yang saya punya. Oke, saya share pengalaman saya aja dulu ya. Pertama itu yang saya beli itu adalah ini ya, mereknya Prima ya. Terus kemudian ini boxnya seperti begini ya, ini boxnya seperti begini. Nah, terus kemudian di sini tertulis Android 11 2 GB plus 16 GB ya, itu RAM dan ROM ya. Nah, terus kemudian saya juga ada ini MXG Pro ya, 4K ya, 5G ya. Nah, ini tulisannya di sini adalah Android 13 ya, 16 GB RAM dan ROM-nya itu 512 GB ya. Oke, kita coba bandingkan ya. Nah, jadi ini di sini ngakunya itu adalah 2 GB plus 16 GB ya, RAM dan ROM-nya itu 2 GB 16 GB itu ternyata dia lebih cepat daripada ini ya. Padahal ini ngakunya itu adalah 16 GB RAM-nya dan ROM-nya itu 512 GB ya. Wah, gila-gilaan pokoknya dia ngakunya ya. Tapi ini ini lemot banget nih ya. Ini lemot banget. Jadi misalkan play, setelah pijit baru kemudian setelah beberapa detik baru dia jalan. Pause setelah beberapa detik baru jalan. Demikian juga kalau klik tombol-tombol yang lain ya, itu ada jeda. Jadi ini lebih cepat daripada ini. Walaupun ini speknya itu mengaku lebih rendah dan ini mengaku jauh lebih tinggi ya. Nah, tapi itu begitu keadaannya. Terus kemudian Android ya. Android ini mengaku Android 11 dan ini mengaku Android 13. Pada kenyataannya di sini adalah Android 7 dan ini adalah Android 6. Dan ini sangat jadul sekali ya. Terus kemudian dua-duanya itu tidak bisa diupdate ya. Tidak bisa diupdate, ini program-program tidak bisa diupdate ya. Kalau diupdate nanti malah nggak jalan lagi ya. Tidak bisa diupdate. Kan itu ada apa sih namanya ya, Google Play Store ya. Di situ ada program Google Play Store ya. Nah, itu nggak bisa diupdate dari situ, nggak bisa. Terus kemudian ini banyak bugnya ya, banyak bugnya. Artinya itu banyak program-program yang ada tidak sempurna ya, ada salah ya. Ini di sini itu. Terus kemudian tetapi masalahnya juga adalah ini adalah yang pertama punya saya ya, walaupun ini cepat dan ini ya cukup mumpuni ya. Ya ini paling bisanya buat YouTube lah, dua-duanya ini paling bisanya buat YouTube ya. Ini mumpuni, tapi ini 2 minggu ini rusak saya ya. Jadi ini 2 minggu dia ini mati total ya. Nah, terus kemudian ini walaupun lemotnya minta ampun dan banyak bugnya ya, jadi kita harus benar-benar tahu karakteristiknya ya, seperti apa menjalankannya. Misalkan cari sinyalnya seperti apa, itu kadang-kadang cari dapat sinyal itu di off kan dulu itunya wifi-nya, baru di on kan lagi ya. Jadi nggak bisa langsung otomatis. Kadang-kadang seperti begitu. Tapi ini sudah berapa bulan ya? Udah beberapa bulan ini ya, tapi ini mantap, ini masih jalan terus ya.
Ya karena saya kebutuhannya cuman YouTube ya saya pakai ya ini. Jadi ini rusak ini gitu. Terus kemudian apa? Ini dua-duanya harganya murah. Cuman 130 ribuan ya. Cuman 130 ribuan dua-duanya, walaupun ini speknya gila-gilaan ngakunya. Tapi ini harganya sama 130 ribuan ya. Nah, jadi apa sih? Kalau misalkan Android TV Box di bawah 200 ribu ya itu kurang lebih seperti beginilah keadaannya ya. Apa dia itu speknya apa, ngakunya tapi sebetulnya apa, sebetulnya jauh di bawah itu ya, terutama Androidnya ya. Androidnya paling Android 6, Android 7, walaupun di situ ngakunya Android 13 ya. Oke. Nah itu kekurangannya ya. Terus kemudian ini jadi apa mengenai cepat rusak atau enggaknya, yaitu untung-untungan lah ya, untung-untungan. Nah tapi kelebihannya apa? Kelebihannya ini firmware-nya ini banyak di internet ya. Jadi kita bisa update sendiri. Misalkan ini terjadi kerusakan, biasanya kerusakan itu keluar itu cuma logo aja ya, logo Android atau logo Mbox, cuman gitu aja, nggak bisa masuk ke ini, nggak bisa mengakses program yang lain. Nah itu kan harus diupdate ya. Update pertama bisa itu kan harus di restart ya, harus di reset. Reset pertama bisa dari sini ya, bisa pertama, jadi dicolok ya itu apa. Tapi kalau misalnya nggak berhasil juga atau pengen mengupdate firmware ya, itu chip CPU-nya di sini pakainya Rockchip ya. Jadi ini Rockchip itu banyak itu, yang terutama yang tipe 3228 dan 3229 itu banyak di internet ya. Jadi kita kalau misalkan yang senang ngoprek, kita bisa ngoprek sendiri ya, dan bisa memperbaiki sendiri ini sebetulnya. Kecuali kalau misalnya seperti begini udah mati total gitu ya, ya udah. Oke, dan itu ini tampilannya ini sama persis ya. Ya untung-untungan lah 130 ribuan ya, harganya emang segituan ya. Kalau misalkan ada yang sampai 150, 160 ya enggak lah ya. Sebetulnya harganya sangat murah ini ya. Oke. Nah, terus kemudian jadi apa? Bagaimana kita kalau ingin membeli ya? Ingin membeli itu bagusnya sih yang bermerek ya. Misalkan merek pakainya misalkan Xiaomi Stick ya. Xiaomi Stick gitu. TV boxnya itu pakainya Xiaomi Stick ya. Nah itu Xiaomi Stick itu kan harganya mahal ya, sekitar mulai dari 500 sampai 800 ribu ya. Nah itu bisa Google TV dan juga bisa Google Assistant ya. Jadi itu ada Bluetoothnya itu di remote-nya. Jadi remote-nya itu apa, kita remote-nya itu bisa Google Assistant ya di situ ya. Jadi kita mengucapkan sesuatu dan itu nanti seperti Google Assistant saja biasa ya. Oke. Nah tapi itu kan harganya sangat mahal ya. Itu harganya sekitar 500 sampai 600 sampai 800 ribu rupiah. Nah terus kemudian juga ada pilihan yang lain ya. Pilihan lain itu biasanya itu sekarang banyak ya yang dijual itu dari ZTE ya. ZTE itu yang sudah di root ya. Nah ZTE yang sudah di root dan ZTE ini biasanya dari IndiHome yang sudah tidak kepake ya, karena sudah tidak berlangganan lagi, ininya ditinggal. Biasanya ini ditinggal di pemiliknya ya. Nah itu di root, terus kemudian sehingga dia bisa mengakses apa dan mengoprek CPU yang ada di sini ya. Nah ini apa biasanya itu yang bisa di root yang ada Androidnya itu ZTE tipe 860 ke atas ya, 860, 866 dan seterusnya ya. Kalau misalkan tipe 760, tipe di bawahnya itu masih belum ada ya, jadi nggak bisa di root seperti itu. Dan itu kalau misalkan pengen ngoprek sendiri juga ada di internet ya. Di internet itu ada firmware-nya juga ya. Kalau ingin dirubah IndiHome yang ZTE yang 860 ke atas itu menjadi Android TV Box ya. Kan biasanya IndiHome itu harus pakai kabel ya. Nah ini enggak, ini bisa jalan sendiri ya, karena ada WiFi-nya dan ada Android-nya juga gitu ya.
Nah, itu bisa jadi pilihan. Harganya murah, itu banyak yang dijual, itu dijual di marketplace ya. Itu paling harganya sekitar 100 ribuan, 150 ribuan itu ya, udah dapat, dan itu bisa akses banyak program itu ya. Katanya sih ya, bisa lu komplit itu ya, program Netflix juga bisa, YouTube apalagi ya, dan sebagainya. Dan Androidnya sudah Android tipe tinggi. Oke. Nah, jadi itu, ini termasuk salah satu pilihan. Nah, kalau misalkan pilihannya itu misalkan Xiaomi TV Stick itu ya, yang harganya 500 sampai 800 ribu, coba juga pertimbangkan juga, daripada itu beli segitu mahalnya, mungkin lebih baik sekarang itu kan Smart TV ya, atau Smart Google TV atau Smart TV. Itu yang merek itu 43 inch itu saya lihat itu harganya sudah murah, harganya sudah sekitar 2 juta ya, sekitar 2 juta itu. Nah, daripada beli TV apa, Android TV box yang mahal-mahal, mungkin sebaiknya beli TV aja sekalian. Itu yang benar-benar Smart TV ya, karena harganya sekarang sudah sangat murah ya. 43 inch saya lihat di marketplace itu sudah ada yang menawarkan, itu merek Xiaomi lagi, menawarkan itu harganya 2 juta ya. 2 juta ya, jadi begitu ya. Nah, jadi itu pengalaman saya, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan. Mending mana belinya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.